Bung Sevasias Manek. Bung Sevas. Selamat sore Mas Aiman. Selamat sore Bung Sevas dari Humas Yayasan Sumber Waras. Ya. Bung, boleh saya diajak keliling-keliling, Bung? Oh, bisa. Kenapa tidak bisa buat Mas Aiman? Gitu. Terima kasih. Ini pasien-pasiennya. Ya. Bapak, Ibu, permisi. Ya. Lagi nunggu apa nih, Pak, Ibu? Lagi nunggu apa? Oh, mau besuk. BPK minta kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Itu saya bilang. Kita berada di tanah yang sudah dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya. Oke. Saya bertanya, kalau seandainya kemudian ini dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebelah sini ada sengketa, kemana kira-kira akses jalan ini untuk menuju ke jalan raya? Nah, ini kami berpikir bahwa ini kasusnya sama dengan kasus UPS. Sama dengan kasus UPS, maksudnya gimana, Mbak? Sumber waras itu juga masuk pada saat perubahan. Intinya UPS dan sumber waras dititipkan di saat-saat terakhir. Di saat-saat terakhir, pada saat perubahan itu. Padahal sebelumnya ada pembahasan yang detail, Betul. tidak memasukkan keduanya, Betul, UPS betul. dan sumber waras. Sumber waras. Dalam hal seperti ini, siapa yang menurut Anda bermain di dalam kejanggalan sumber waras? Kita masuk ke sumber waras, Prof. Bahwa tahun 2018 kita tahu hak guna bangunan sumber waras habis. Dan kemudian di tahun 2014 sumber waras lahannya dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika 2018 hak guna bangunannya habis, maka tanah tersebut menjadi seluruhnya milik negara sehingga Yayasan Sumber Waras tidak lagi berhak untuk memiliki tanah tersebut dan bangunannya? Tidak. Tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Kasus lama yang kembali mencuat, Rumah Sakit Sumber Waras yang kini memasuki babak baru karena Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang mulai bicara. Hasil audit penyelidikan yang jadi dasarnya, ada kerugian negara dalam proses jual beli rumah sakit. Nilainya bukan sedikit, hampir 200 miliar rupiah. Masih jauh untuk dikatakan apakah ada korupsi di dalamnya. Tapi benarkah ada ketidakcermatan dalam proses jual belinya? Saudara saya Aiman Wicaksono, saya datangi Rumah Sakit Sumber Waras untuk saya ketahui duduk masalahnya dalam teka-teki Sumber Waras. Surat pengaduan tersebut telah dicatat dan diregistrasi dengan nomor ada untuk kepentingan sidang MKKE. Pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sampai hari ini Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, betul ya? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Kisruh perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait pembelian lahan sumber waras memanas. Kegaduhan berawal saat tahun 2014 lalu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat membeli lahan seluas 3,6 hektar milik Rumah Sakit Sumber Waras. Di atas lahan ini, rencananya akan dibangun rumah sakit khusus kanker dan jantung dengan bermacam fasilitas. Namun, nyatanya audit BPK melaporkan adanya dugaan penyelewengan atas pembelian lahan sumber waras, ada kerugian negara mencapai hingga 191 miliar rupiah. Perlu kami garis bawahi, dari hasil pemeriksaan investigatif tersebut, clear BPK menemukan adanya penyimpangan yang menyebabkan
kerugian keuangan negara. Berbagai tudingan dilayangkan BPK terhadap Gubernur Ahok, mulai dari penentuan nilai jual objek pajak yang keliru hingga hak guna bangunan yang akan berakhir di tahun 2018. Memang, lokasi yang dibeli pemerintah Provinsi DKI Jakarta faktanya berada di Jalan Tomang Utara. Meski di sertifikat tanah tertulis berada di Jalan Kiai Tapa. Perbedaan jalan inilah salah satu yang menyebabkan kisruh penjualan sumber waras. Sebab ada perbedaan harga nilai jual objek pajak NJOP Jalan Tomang Utara yang hanya 7 juta rupiah dengan Jalan Kiai Tapa yang dijadikan dasar pembelian sumber waras senilai 20 juta rupiah per meter persegi. Hingga saat ini, teka-teki sumber waras masih didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akankah teka-tekinya terpecahkan? Benarkah ada pelanggaran di dalam proses jual belinya? Saudara, saya temui perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras, Bung Sevasias Manek. Bung Sevas. Selamat sore Mbak Saiman. Selamat sore Bung Sevas dari Humas Yayasan Sumber Waras. Ya. Bung, boleh saya diajak keliling-keliling, Bung? Oh, bisa. Kenapa tidak bisa buat Pak Saiman? Gitu. Terima kasih. Ya. Ini saya lihat masih berjalan ya, banyak pasien. Masih. Ini memang mayoritas pasien yang aksesnya dekat sini itu lebih banyak memilih rumah sakit di sini. Karena dari aspek pelayanan, dari aspek aksesibilitas itu lebih memudahkan. Oke, gitu. dekat kemana-mana. Dekat kemana-mana. Pusat kota. Ya, pusat kota. Nah, Gitu. yang Udah. kita injak ini, Ya, ini adalah yang tidak dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. betul. Milik, tetap milik Yayasan Sumber Waras. Betul. Betul. Meskipun masih dalam proses ada gugatan, saya dengar ya. Ya, begitulah kira-kira. Sehingga yang dijual adalah yang di sebelah yang lain, sebelah Ya, sana. ya. Nanti boleh kita lihat yang dijual oleh ke pemerintah Provinsi DKI ya. Bisa, bisa. Oke. Bisa. Ini pasien-pasiennya. Ya. Bapak, Ibu, permisi. Ya. Lagi nunggu apa nih Pak, Ibu? Lagi nunggu apa? Oh, mau besuk. Oke, Ibu. Sore kan jam besuk. Ketemu ya, Bu ya? Ya, ini jam besuk ya. Sore. Ini semua berjalan, meskipun saya lihat memang ada sedikit perawatan yang agak, ada tembok-tembok yang kurang dicat ulang ya. Ya. Ya, kita lihat itulah manajemen kan punya konsep untuk mengupgrade ya kan gitu. Bisnis plan ke depan bagaimana untuk menjawab pertanyaan tadi kan gitu. Makanya lebih memilih untuk coba melepas aset tertentu untuk bisa mengupgrade. Ada kesulitan keuangan. Ya, kalau kesulitan tidak. Tetapi kan untuk mengupgrade bisnis yang lebih approve, mereka butuh likuiditas yang memadai. Oke. Kita ini menuju ke kemana, Bu Sebas? Di ruang UGD. Ruang UGD. Yang depan UGD. Dan ini menuju ke arah tanah yang dibeli pemerintah Betul. Provinsi DKI. Ya, ya. Boleh nanti saya ditunjukkan Boleh. mana batas tanah yang dibeli pemerintah Provinsi DKI dan mana tanah yang masih dimiliki oleh Yayasan Sumber Waras. Boleh. Ini sertifikat hak milik Hak yang milik. dibeli oleh pemerintah Provinsi HGB. DKI. HGB. Hak guna bangunan. Ya, HGB. Nah, ini Bu Sebas. Ini adalah batas Ya. tanah yang dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI. Betul. Ini yang masih dimiliki oleh Yayasan Sumber Waras Berlaras. yang dalam gugatan ya. Tapi ini kemudian yang dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya. Kita lihat ada batasnya pagar ya. Ya. Oke, boleh kita kesana sedikit? Masuk ke dalam. Sekarang digunakan untuk asrama. Selama. Betul. Oke. Nah, ini kita berada di tanah yang sudah dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya. Betul. Oke. Kalau saya lihat di sini memang masih bagian dari rumah sakit. Tapi kalau saya lihat aksesnya ke depan sana, itu bukan Jalan Kiai Tapa, tapi Tomang Utara, betul? Ya, kalau kita lihat secara fisik seperti itu. Iya. Tapi kalau kita lihat peta data yuridisnya itu Kiai Tapa. Jadi antara kita lihat data yuridis. Data yuridis maksudnya apa nih? Data PBB yuridis atau PBB. apa? Ya. Oke. Karena kita mengacu kepada data yuridis di mana acuan kita bayar PBB. Aha. Itu yang udah diterbitkan tuh dari tahun 60-an sampai sekarang. PBB-nya dari dua tanah ini satu. Satu. Kenapa ada dua tanah tapi satu PBB? Nah, itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada pihak pajak. Kenapa kemudian Yayasan Sumber Waras tidak pernah mengurus itu? Padahal ada kemungkinan
ada potensi nilai PBB-nya dari sumber waras bisa lebih murah. Nah, kita tidak mengurus itu karena begini, kita mengacu kepada apa yang diterbitkan oleh kantor pajak ya. Kantor pajak itu tentu sudah melakukan assessment bahwa itu benar secara hukum sebagai salah satu fakta yuridis yang mereka jadikan acuan untuk menerbitkan itu sebagai surat ketetapan objek pajak. Ya kita tidak perlu ngurus kira-kira begitu. Saya bertanya, kalau seandainya kemudian ini dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebelah sini ada sengketa, kemana kira-kira akses jalan ini untuk menuju ke jalan raya? Harus menjebol itu? Ya idealnya ya, idealnya seperti itu. Tetapi kita kan manajemen sumber waras punya sikap humanitas, tentu masih bisa diakses oleh sini. Meskipun kan tanah yang sekarang tidak dibeli oleh Pemprov DKI, masih ada gugatan. Betul. Artinya bisa aja nanti ketika dibeli kemudian dibangun rumah sakit, karena yang sebelah sini ada gugatan, katakanlah yang menggugat tadi tidak bersedia. Akhirnya ada ribut-ribut demo kemudian ditutup. Lalu kemana aksesnya? Bisa kemudian dibuka pintu dari situ? Bisa. Dan kemudian ketika buka pintu dari situ adalah jalan Tomang Utara. Kalau dilihat fisik ya, kalau dilihat fisik ya Tomang gitu. Utara. Jadi kita tetap konsisten mengacu kepada data yuridis. Oke. Kita tetap konsisten pada data yuridis. Meskipun faktanya adalah tidak ada bukan jalan Keitapa tapi jalan Tomang Utara. Itu pertanyaan bagi saya, sudah dilunasi, lunas loh bahkan. Lunas betul. Lunasnya dalam 2 malam itu 30 dan 31 Desember. Betul. 2014. Ya. Tapi baru diserah terimakan 2016. Ada apa?